Dari sini semuanya mesti dikabarkan. Kabar baik dan kabar buruk mesti diterima seluruhnya oleh semua orang. Kabar buruk, sebuah naskah karya Robi Haji Rahman, diperankan oleh Rangga Rahadian Diaguna sebagai Alif, F. Aditya sebagai Burhan, dan Ana Rosiana sebagai Lydia. Ini tentang ideologi. Merah merona seperti patat kerbau. Aku tahu Suryo itu pasti sangat malu, Bur. Aku menolaknya mentah-mentah. Lalu sekarang bagaimana? Hah? Sekarang bagaimana? Ya beginilah, isu baru. Ada yang ingin dibicarakan? Ya bicaralah, aku mendengar. Ini soal serius ini. Ini soal hidup dan mati. Wow. Ayolah, jangan bicara serius dulu kan? Jangan meradakan melankolis dulu. Aku mesti menyiapkan berita yang luar biasa. Semua orang harus tahu, dengar. Seorang cukong menyuap hakim dan 9 wartawan terkemuka. Itu semua ialah upaya untuk menutupi kasus pemalsuan izin pemanfaatan hutan lindung. Ia membayar, menyumpal, dan menyuap sejumlah media agar bungkam dan tutup mulut. Bagaimana? Jelas kan? Bernas? Itu berbahaya, Lin. Aku hanya tinggal mengumpulkan banyak bukti dan informasi. Santailah. Kenapa? Soal itu? Kau tak perlu takut. Ya tidak akan berani lebih jauh, Bur. Tapi ini berbahaya. Gak segawat itu, aku jamin, Bur. Pakai jam sostek. Berarti kau main-main. Kau harus pintar dalam pilih lawan. Aku sudah hati-hati, Bur. Aku sudah memilih. Kau kawan dan dia lawan. Oh, tapi kau tidak tahu seperti apa Pak Suryo itu dan senekat apa dia. Aku tahu. Dia cukong, ya pemalsu izin pemanfaatan hutan lindung, ya menyuap hakim, menyuap 9 wartawan, membohongi orang banyak, menyuruh orang membuntuti aku, hampir membunuhku dengan cara menyiapkan peluru nyasar dalam sebuah demonstrasi dan kerusuhan yang diri kayak sampai itu cukup. Oh tidak, satu lagi. Aku akan melawannya sekuat tenaga. Oh, itu terlalu gegabah, Lin. Tidak semua orang dan situasi bisa kuhadapi dengan cara yang sama. Dan ini hanya akan membuat kita semakin sulit. Ayolah. Maksudmu apa kau bilang aku kegabalan? Kenapa tiba-tiba kau bilang aku begitu? Kita harus selamat, Lin. Begitu pula orang-orang yang berada di sekitar kita. Kau pikirkan keluargamu. Kau pikir kapan mereka akan hidup tenang? Jika mereka tahu kalau kita sebagai wartawan bekerja di bawah tekanan dan kekerasan, nih. Kau bayangkan kapan mereka akan sejahtera? Gaji kita saja UMR, pas-pasan. Jangankan uang lembur, nih. Transport aja kita tidak pernah mendapat gaji walaupun kita harus bekerja 24 jam hampir setiap hari. Apa kau pernah berpikir dengan jernih? Ayolah, nih. Kau
berpikirlah, untuk apa kita mempertahankan segalanya? Untuk apa kita membongkar semua kebenaran ini? Perlu kuperingatkan, merasa paling benar hanya akan semakin mempersulit diri kita ini. Percayalah aku mohon. Cuma tidak mengerti jalan pikiranmu. Halo, sejak kapan mau berpikiran seperti itu, ha? Bukankah sejak semula kita sudah sepakat? Kalau ada kabar baik, katakan baik. Kalau buruk, katakan buruk. Biarkan pembaca menentukan sikapnya sendiri. Tidak ada yang perlu dibuat-buat, Bor. Tidak ada. Aku tahu, Lim. Aku tahu. Aku paham sepenuhnya. Tapi, apakah kita masih perlu mempertahankan sikap kita dalam situasi begini? Oh, tentu saja perlu. Walaupun itu membahayakan dirimu sendiri? Ya. Walaupun membahayakan orang yang kau cintai? Ya. Ya, kalau untuk benar. Sebab sekali berkompromi, kebohongan itu akan menguasaimu, Bor. Jangan kira sikap itu tidak menghancurkan kita. Kalau begitu aku keluar. Aku mundur dari tim. Maksudmu apa, Bur? Bur. Ayolah, Bur. Ini tidak akan lebih berbahaya dari apa yang kita alami di Poso, di Maluku Tengah, di Rian. Ayolah, percayalah. Bukankah sejak selama ini kita terbiasa hidup dalam bahaya dan ancaman? Ini lain bagaimana? Ini lebih daripada itu. Maafkan aku. Aku tidak bisa lagi bergabung bersama kalian. Jadi sejak kapan kita bersilang paham? Maafkan aku ini. Oke, kamu mungkin sedang dalam keadaan takut dan tertekan. Ya, pelan-pelan. Barangkali rumah bisa mengembalikan keberanian. Aku tidak akan kembali. Selamat tinggal. Bur, dengar. Aku nggak akan mundur apapun yang terjadi. Begitu juga dengan kau, kan? Sejak dulu begitulah kita. Bur, Burak. Hati-hati kau. Dia akan kembali kok. Dia bilang dia tidak akan kembali. Ya hanya tegang sayang. Dia tidak hanya tegang. Ada suatu hal yang sangat dalam dia pikirkan. Dengar, dia hanya takut. Setelah itu dia akan kembali seperti semula. Percaya padaku. Harusnya kamu bisa bersikap lebih lunak lagi. Lunak bagaimana? Kamu memaksakan kehendak hatimu itu. Loh, memaksakan kehendak bagaimana? Bersikeras menentang orang-orang Pasuryo jelas-jelas akan menghancurkan kita. Masalahnya dia itu bukan orang yang ragu untuk bermain kotor, Lim. Lantas menurutmu apa bagaimana? Kita jangan cari perkara lagi. Kita fokus pada hal lain. Oh, dan berhenti menulis. Lalu merasa takut, lalu merasa saja pada ancaman mereka begitu. Bukan begitu maksud. Aku hanya memintamu untuk melunur. Itu pun untuk kali ini saja. Bapak juga takut. Tidak perlu takut, Widya. Aku yang bertanggung jawab atas ini semua. Aku tidak takut hal. Aku hanya khawatir semua ini akan. Apa? Dengar, Widya. 5 tahun lalu aku dan Burhan telah berjanji. Kami berkumpul di tempat ini bukan untuk berkompromi. Apalagi pada orang seperti Suryo. Tidak. Ini soal prinsip. Dari sini semuanya mesti dikabarkan. Kabar baik dan kabar buruk mesti diterima seluruhnya oleh semua orang. Begitu juga dengan kita. Segalanya mesti disampaikan secara tuntas dan apa adanya. Sederhana, weh. Tidak peduli dengan keselamatan jiwamu sendiri. Itu harga perjuangan. Tidak peduli dengan keselamatan Burhan. Aku wartawan, dia juga. Tidak peduli dengan keselamatan. Widya. Berhenti membicarakan soal ini, oke? Aku akan tetap. Begitu juga dengan Burhan. Burhan sudah pergi dan tidak akan kembali. Kau terlalu egois. Apa nih egois? Apa yang kamu pikirkan selain keasikan menentang orang-orang itu? Bersembunyi dan bekerja ikan. Kau sudah termakan novel-novel murahan yang kamu baca. Bisa kamu itu keterlaluan, Mak. Aku tidak menyangka. Aku merasakan.
yang sama. Aku membela kepentingan banyak orang. Orang yang mana? Aku? Burhan? Apa termasuk banyak orang itu? Apa kamu soal Burhan? Dengar, masyarakat butuh kabar dari kita yang berani mencari tahu kejadian sebenarnya. Masyarakat butuh orang-orang seperti kita. Ya, tapi kamu juga harus memperhitungkan kerugian yang akan datang. Justru aku tidak memperhitungkannya, aku jadi wartawan. Bukan untuk uang, tapi untuk membentuk kebebasan bagi kita. Media jangan dikuasai oleh para pedagang dan para pemain politik. Jangan jadi jurnalis partisan yang mengorbankan asas-asas jurnalis. Dan pemilik modal tidak bisa intervensi di ruang redaksi itu. Kamu ingat? Tidak akan aku tukar dengan apapun di dunia ini. Ya, tapi justru prinsip itu yang telah membawa kita pada kehidupan yang penuh. Aku nggak takut. Tapi aku Kekasihku aku yang tanggung. Aku editor. Kamu akan kasih. Tidak akan aku berikan. Aku mohon. Aku ingin kamu keluar. Oh, kamu ingin aku menerima tawaran mereka, menerima uang, atau kamu ingin keluar? Tidak keduanya. Hanya berhenti menentang mereka. Hanya kali ini saja. Kompromi pada kali ini berarti berkompromi pada kali lain, Widya. Aku mohon hal ini. Kali saja. Untuk apa? Kau kira aku, Burhan, tidak ingin hidup tenang? Burhan lagi. Aku tahu kalian ingin hidup tenang. Kau kira aku tidak ingin memakai pakaian bagus, berkendaraan menggunakan kendaraan mewah, dan berliburan ke tempat-tempat indah ditemani kekasihnya sepanjang hari? Kenapa kau tidak bilang itu sejak dulu? Kau tidak bahagia hidup denganku? Tidak begitu. Aku hanya ingin hidup normal. Normal. Makan suap normal. Menjual berita palsu itu normal. Rebutan proyek seperti rebutan proyek antar haji kota itu normal. Dalam itu. Aji Jakarta gitu sendiri. Aji Jakarta gitu. Aku mencintaimu. Kalau aku tak lagi mengabarkan kebenaran, berhenti memperjuangkan kebenaran, menjadi wartawan bodoh, apa artinya aku di bumi ini? Ya, tapi kalau kau ingin kesenangan yang kau sebutkan itu ya ambillah sendiri. Kamu ingin aku pergi? Ya kalau kamu ingin ya silakan. Baiklah kalau itu mau. Ya, aku tahu kau akan tetap. Obrolan ini sejak semula hanya basa-basi. Ya, pergilah. Carilah kesenangan bersama si Burhan itu. Ia sepaham dengan. Terserah apa perasaan kamu, Li. Tapi sebelum aku pergi, ada yang harus aku sampaikan. Aku mungkin boleh mengatakan secara dulu. Tapi dia menerima uang itu bukan berarti ia sama aku. Kau juga pasti mengerti. Kabar buruk itu datang malam sekali. Burhan membutuhkan uang. Karena ternyata kejujuran yang kita bela tidak bisa menyelamatkan ibunya dari penyakit. Ibunya sakit keras. Pak Suryo memberikan semua yang dia butuhkan. Burhan tidak punya pilihan.
Satu Jakarta Sehat. Jess. Adakah yang lebih buruk dari itu? Ya. Aku juga terlibat. Penyemangat kita semua agak berubah. Jarang berpegang semua. Kawan-kawan dari Remote TV banyak gak bisa hadir.